Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah penghulu, masa dirimu masih sendirian. Ya. Berakit-rakit sungai Jendeberang, berlayar tanpa ada tujuan. Sudah tahu mau ke tujuan, lu sendirian kenapa duduk sendirian? Iya. Ketika hujan reda, yang tersisa hanya genangan. Ketika pacar sudah tiada, yang tersisa hanya kenangan. 1, 2, 3, 4. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita di podcast Jalur Info. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, ya. Beliau adalah Bapak Sudirman STMT. Ya. Bagaimana kabar Pak Sudi? Alhamdulillah. Ya. Luar biasa pada hari ini, menjadi kehormatan bagi saya Pak diundang untuk memberikan isu-isu yang sangat strategis terkait dengan sistem pengendalian banjir di Kota Makassar ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Apalagi ini sudah masuk curah hujan yang begitu tinggi, musim hujan yang tidak sangat susah untuk diprediksi ya. Iya. Pak Sudi, saya lihat ini Anda aktif di sebagai tenaga pengajar di Universitas Fajar Makassar. Iya. Ini selain sebagai dosen, apa aktivitas lain Pak? Iya, jadi kalau saya tidak mengajar Pak, tidak ada di dalam kampus. Pertama saya ada di tengah-tengah masyarakat sebagai konsultan pemberdayaan di desa. Kemudian mendampingi aparatur desa di dalam pekerjaan-pekerjaan teknis, sekaligus sebagai konsultan pekerjaan proyek di desa. Wah. Iya. Jadi semacam pendamping teknis ya. Iya, pendamping teknis, betul Pak. Sabar. Iya, luar biasa. Anak sudah berapa Pak? Iya, anak baru 1 tapi masih rencana mau nambah Pak. Masih dalam proses ini. Iya. Jadi Pak Sudirman ini masih muda ya, masih baru 1 ya. Baru 1. Iya. Pak Sudi ini selain aktif sebagai tenaga pengajar, ternyata dia juga aktif di berbagai organisasi ya, seperti HMI, kemudian Muhammadiyah dan Pemuda Pancasila. Iya. Ini kalau di HMI sudah berapa lama Pak? Iya, sejak saya berada di dunia kampus, saya sudah menginjakkan organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Indonesia, Himpunan Muslim Indonesia ya. Tentu memang banyak dinamika Pak Sapar. Kalau kita berorganisasi, tentu junior dengan senior itu ya masing-masing harus jaga jarak dulu. Iya, tentu hormat selalu kepada senior dan senior tidak pernah hormat pada junior. Jadi nanti jadi senior Pak Sapar baru bisa seperti itu juga. Jadi memang ya dinamikanya begitu. Mungkin Tuhan sudah atur sunatullahnya, manusia harus melalui proses. Iya. Saya lihat Anda juga aktif di organisasi Muhammadiyah. Kalau HMI dengan Muhammadiyah kan sedikit ada korelasi ya. Tapi ini Pemuda Pancasila bagaimana? Kenapa bisa Anda aktif di Pemuda Pancasila? Iya. Sebenarnya di dalam organisasi itu Pak Sapar, kita memang banyak teman, korelasi. Jadi berlembaga itu membutuhkan kolaborasi. Termasuk pentolan-pentolan senior itu ataukah teman sahabat yang tentu memanggil kita untuk menjadi pengurus. Jadi banyak faktor
kenapa kami berada di Pemuda Pancasila, kenapa ada kami di Muhammadiyah? Iya. Karena itu tadi ada ikatan emosional. Nah, kemudian kalau kami di Muhammadiyah, memang kami pernah dikader di Muhammadiyah, Iya. pernah di IMM, kemudian pernah jadi Darul Akram Dasar Iya. Muhammadiyah, DAM namanya. Iya. Sekaligus menjadi instruktur di Muhammadiyah sebagai pemateri, Pak. Iya, iya, Sabar. iya, luar biasa. Iya. Dan pengalaman-pengalaman organisasi beliau ini kita akan jadikan sebagai basis untuk bagaimana pengendalian banjir. Iya, Iya, iya. betul, Pak. Iya, iya, kita kembali ke topik Pak Sudirman ya. Ini kan apa namanya, Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan. Kalau kita lihat kota-kota di luar negeri, ya, kota-kota dunia itu mereka mempunyai penanganan banjir yang apa namanya, yang cukup bagus, ya. Iya. Seperti misalnya di Belanda, walaupun kotanya itu berada pada di bawah level sea level, tapi mereka toh bisa mengendalikan banjir yang terjadi di kota mereka. Nah, ini Makassar ini kan musim hujan ini sudah mulai datang ini, dan ini banjir di Makassar masih sering terjadi. Apa kira-kira penyebab yang menyebabkan Makassar sekarang ini masih apa namanya, masih akrab dengan banjir, terutama di beberapa tempat ya di Makassar? Iya, baik Pak Sapar. Di dalam ilmu keteknik sipilan, Iya. sistem pengendalian banjir itu di perkotaan memang banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa kota itu banjir, kenapa kelurahan itu banjir, kenapa kecamatan itu banjir. Pertama, ya kita tahu bahwa berdasarkan data di Indonesia ini kita punya musim hujan dengan musim kemarau. Iya. Nah, kalau musim hujan itu tentu ada dasarnya berapa intensitas hujan yang dimiliki di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan ini kan kalau 100 meter per 100 kubikasi per meter itu curah hujan sudah tinggi. Iya. Itu bahkan sampai kemarin kalau di Goa itu kenapa terjadi banjir bandang itu sudah mencapai 500 sampai 600 meter kubikasi. 500 per kubikasi sampai 600 per kubikasi itu meter per mililiter per meter itu sudah luar biasa tumpahannya. Sungai tidak mampu lagi menampung intensitas hujan yang begitu besar ya. Nah, saya pernah mengatakan kepada Pak Wali Kota, Pak Pamanto, salah satu penyebab kota itu banjir pertama adalah drainase kita itu tidak terintegrasi. Kenapa tidak terintegrasi? Coba kita lihat di dalam perencanaan itu sebenarnya dari hulu ke hilir, kalau misalnya drainase itu 4 meter di hulu, di hilir tidak boleh 2 meter lebarnya. Dia harus 4 juga. Karena perlakuan air yang masuk ke dalam air hujan yang masuk ke dalam drainase itu harus sama alirannya di hulu ke hilir. Nah, kalau kita membangun suatu drainase, ya ada yang 2,5 meter lebarnya, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, tentu kan antrian itu air. Sama dengan apa ya, jembatan, kemudian itu jembatannya kecil, lalu kemudian lebarnya jalan misalnya 5 meter, terus jembatan hanya 2 meter, orang kan antrian masuk nyebrang ke jembatan. Jadi sama dengan air itu harus sama perlakuannya masuk di dalam saluran pembuang. Sehingga kalau kita bicara masalah bebas banjir, ya drainase harus diperbaiki secara terintegrasi. Kalau kanal kita ya lumayan di Makassar, cukup luar biasa. Kita punya tampungan kanal, setiap tahun dibersihkan. Tetapi dari buangan air drainase itu tentu di mana tempat
pembuangan itu berakhir Iya. ataukah ditampung misalnya masuk di kanal. Iya. Jadi itu. Kemudian yang kedua Pak Sapar, Iya. saya ingin mengatakan di musim hujan itu Nah, kita melangkah dulu ke yang pertama tadi. Iya. Kita pendalaman dulu. siap. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kalau persoalan banjir itu yang pertama yang harus kita atasi adalah terkait drainase yang terintegrasi ya. Iya. Kalau misalnya di hulu lebarnya drainasenya adalah 4 meter ya paling tidak di hilir juga 4 meter. 4 meter. Nah, kalau kita lihat, bagaimana Anda melihat? Apakah Anda melihat bahwa sistem drainase di Makassar ini belum terintegrasi atau bagaimana? Iya, jelas Pak Sapar. Iya. Kalau dari segi fisik itu tidak terintegrasi. Iya. Tetapi kalau buangannya itu sampai kemana, tembus kemana, mengalir, dia terintegrasi. Iya. Tetapi perlakuan air yang masuk ke dalam saluran drainase itu tidak sama tempat yang disiapkan secara fisik air hujan yang masuk ke dalam drainase itu. Iya. Ya, ini yang jadi masalah sekarang. Iya. Makanya kalau kita melihat daerah atau di Jawa misalnya, di luar negeri, negara-negara yang sudah maju itu ya bukan lagi drainasenya yang terintegrasi. Iya. Dia punya high tech, teknologi yang tinggi yang mempunyai drone penghisap air Iya. yang langsung masuk ke dalam buangan besar, misalnya langsung ke sungai. Iya, iya, Jadi iya. setiap kecamatan ada tampungan besar yang digali bawah tanah, ya, ada drone yang besar yang menampung air hujan lalu kemudian itu disalurkan, dibuang langsung ke sungai atau langsung ke laut. Kita Langsung kan ke punya laut. banyak sungai. Iya. Kita punya banyak laut ini di Sulawesi Selatan. Sungai apa yang tidak kita miliki di Sulawesi Selatan? Iya. Ya, hanya memang kita ya mungkin faktor apa ya politik anggaran. Iya, 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 iya. Jangan sampai ya 1 tahun itu memang perencanaannya cukup 1 tahun saja. Iya. Tahun berikutnya dianggarkan lagi Pak. Iya, iya, iya. Jadi memang dalam setiap perencanaan itu kita harus berpikir range Pak. Ya, ada Iya. range 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ah. Harus ada kualifikasi pekerjaan itu. Ini harus dijamin 10 tahun baru drainase bisa rusak, 5 Iya. tahun baru bisa rusak. Tapi kalau hanya 1 tahun baru 3 bulan kena hujan sudah berhambur itu Iya. fisiknya kan. Iya. Ada yang bocor-bocor, bahkan ada yang sudah rusak kan gitu. Jadi memang Iya. menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang yang melihat tidak sesuai dengan kenyataan dengan perencanaan. Iya. Ya, kita ingin perencanaan itu sesuai dengan kenyataan. Iya. Ya, kalau kita ingin masing-masing memperbaiki bangsa ini, negara ini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa masih banyak orang-orang yang baik saya kira di Makassar, di Sulawesi Selatan untuk mengedepankan bagaimana mutu kualitas proyek dan pekerjaan untuk kepentingan umum. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya ini bisa diatasi ya dengan sistem drainase yang terintegrasi, kemudian seperti yang Anda sebutkan tadi kalau menggunakan teknologi-teknologi atau sistem seperti yang di luar negeri di mana pada setiap tempat ada tempat Iya. penampungan, Iya. kemudian dari tempat penampungan itu dilakukan penghisapan ke tempat pembuangan, Iya. itu bisa diatasi ya. Bisa Pak, Iya. bisa. Bagaimana dengan faktor luasan cakupan capturing capturing area? Kan kalau kita melihat bahwa capture area, kalau kita melihat bahwa air-air yang di goa atau dari pegunungan itu kan bermuaranya semua ke Makassar. Apakah luasan capture area ini juga berpengaruh terhadap Iya, jelas Pak Sapar. Iya. Kita tidak boleh terlalu jauh mengambil contoh ya. Iya. Jakarta itu saling menudung. Iya. Ya. Bagaimana terjadi banjir itu di pusat kota Jakarta akibat karena dianggap itu banjir kiriman dari Bogor. Iya. Nah, ini kan kita tidak menginginkan seperti itu. Kalau Makassar banjir, wah ini banjir kiriman dari Goa. Iya. Ini banjir kiriman dari Maros. Iya. Nah, itu kan kita tidak ingin seperti itu. Makanya Makassar, Maros, dan Goa ini sebagai penyangga di Sulawesi Selatan di dalam
memperlihatkan contoh yang baik nanti di dalam sistem pengendalian banjir Ya. di kota. Ya, kenapa? Karena ya Makassar, Goa dan Maros ini jumlah penduduknya banyak, apalagi infrastruktur ini pengembangan perumahan semakin hari semakin banyak. Ya, betul. Iya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan perkembangan perumahan-perumahan, di mana kita melihat bahwa ada memang daerah-daerah di Makassar itu langganan banjir. Iya. Ya, mungkin ya karena faktor memang mereka berada pada leveling yang rendah dan tapi ini sebenarnya bisa diatasi ya. Iya. Walaupun sebenarnya perumahan itu berada pada daerah yang memang langganan banjir, tapi dengan sistem drainase ataupun menggunakan teknologi itu bisa diatasi ya. Iya. Jadi memang Pak Sapar, kalau Ya. kita lihat ini pengembang atau perumahan yang dibangun oleh kontraktor, walaupun ada kajian andalnya sudah ada, Ya. tetapi memang rata-rata ini kan yang ditimbun itu menjadi perumahan adalah tempat resapan air, Resapan air ya. yaitu rawa. Rawa, Iya. betul. Nah, kalau habitat air itu dari turun temurun selalu ada di rawa menjadi tampungan air hujan, sekalipun itu intensitas hujan tinggi. Nah, sekarang sudah ditempati oleh pemukiman, bangunan yang mewah, perumahan. Saya kira resikonya itu memang begitu. Ya. Tetap perumahan itu atau menanggung resiko, termasuk yang sudah membeli rumah perumahan di situ tetap akan menjadi langganan banjir. Ya. Ya, walaupun ada solusinya kalau itu kita hitung berapa debit banjir genangan yang terjadi, tingginya berapa, baru kita buatkan high tech teknologi yang tinggi untuk sistem pengendalian banjir. Iya. Dia dibuang kemana ini? Kalau sederhana saja Pak, yang penting pemerintah itu betul-betul siap menganggarkan dalam jangka panjang, Iya. bukan dalam jangka pendek. Hari ini banjir, ya satu hari kemudian meresap, besoknya lagi hujan, banjir lagi kan gitu. Iya. Maksud saya, ya banjir selama musim hujan itu turun tidak akan ada genangan. Tidak akan Iya. genangan ya. Iya. Tadi Anda mengatakan faktor pertama drainase. Kemudian faktor kedua apa, Pak? Iya. Faktor kedua ini ya banjir memang sebenarnya kan banjir itu Pak bencana ya. Iya, bencana. Bencana alam. Bencana alam itu yang terjadi karena itu tadi intensitas hujan terlalu tinggi. Iya. Intensitas hujan itu tinggi apabila terjadi hujan 1 kali 24 jam. Iya. Atau dua kali 24 jam. Iya. Berarti kan hujan tidak berhenti. Itu faktor yang mendasar itu banjir, termasuk juga ya sampah ya. Ya, sampah. Di mana-mana itu tentu pembuangan yang misalnya kanal, terus sungai yang tentu harus dibersihkan, sedimennya yang harus diangkat. Iya. Ya. Ini kan kita tahu bahwa kalau sungai tidak pernah dilakukan normalisasi atau diangkat sedimennya itu, tentu luapan air akan naik ke permukaan. Iya. Begitu juga kalau saluran, kanal yang ada sampahnya, sedimennya tidak pernah diangkat, dikerut, maka permukaan air itu meninggi naik. Akhirnya terjadi limpasan, masuk ke perumahan, masuk di pemukiman, air itu menjalar kemana-mana, akhirnya menjadi genangan dan banjir. Iya. Ditambah lagi hujan terus ya. Pokoknya kalau banjir kita tidak nyaman Pak. Iya, betul. Tidak nikmat. Iya. Sekalipun mewah rumah, Iya. mobil banyak, Iya. tetapi rumah banjir, Iya. tetap mengungsi. Iya. Jadi ini ada juga faktor perilaku masyarakat ya. Iya. Iya. Faktor
kesadaran masyarakat Iya. untuk melihat apakah banjir tahunan ini kita kena atau tidak gitu. Jadi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam semua faktor yang menyebabkan banjir, Pak. Ya, nah ini kan sudah masuk musim hujan di Kota Makassar dan mungkin Bapak punya saran-saran bagaimana pemerintah kota mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Makassar. Sebenarnya kalau kita bicara masalah perencanaan Pak sipil itu ya kita punya anggaran pemeliharaan, kemudian semua fisik itu yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor yang dibangun oleh pemerintah mestinya harus ada pemeriksaan rutin. Iya. Jadi bagaimana mungkin bencana itu terjadi misalnya kalau kita tidak mengantisipasi. Iya. Nah, itu kan bencana tetap ada tetapi mengurangi resiko yang ada. Harus ada mitigasi ya. Ada mitigasi. Iya. Ada mitigasi bencana, Pak. Iya. Itu pentingnya. Nah, sama dengan kalau terjadi tsunami kan harus ada sirine. Iya. Gempa misalnya harus ada yang namanya juga sirine. Iya. Kapan itu dinyatakan naik permukaan air laut naik, diduga ada tsunami, tentu harus ada pemberitahuan dini terhadap masyarakat luas. Kapan dia harus naik gunung, kapan dia harus turun gunung. Pastinya begitu Pak Sabar. Jadi Pak Sudirman ini sudah tahu kapan harus naik gunung dan kapan harus turun gunung. Dan kapan bisa injak gunung. Pak Sudirman ini sudah malam melintang di berbagai gunung. Jangan Pak, gunungnya sudah meletus kita masih di bawah kaki gunung. Waduh. Bahaya nanti. Nah, kalau terkait dengan mitigasi banjir, apakah Anda melihat bahwa pemerintah kota sudah ada upaya atau ada manajemen dalam hal mitigasi banjir? Iya. Sebenarnya Pak, yang paling sederhana untuk mitigasi banjir ini kita di masyarakat pemilik rumah misalnya, minimal kita punya pelampung, harus dimiliki itu karena kita Kota Makassar ini hampir semua perumahan, tempat tinggal, kecamatan, kelurahan, termasuk di Goa Maros, kita harus antisipasi lah. Minimal setiap rumah itu ada ada pelampungnya itu. Itu termasuk perahu-perahu kecil dan tali yang bisa diikat untuk bisa menyelamatkan diri, menarik diri kita pada saat kita banjir. Dan ini kita harus belajar dari pengalaman yang lalu di mana kota-kota yang sudah banjir termasuk di Goa terjadi banjir bandang yang memakan korban. Kan kalau sudah memakan korban kan tentu besar lagi beritanya. Begitu selesai tidak ada lagi. Kita tidak melakukan upaya bagaimana pencegahan banjir itu dan mitigasi untuk masyarakat mempersiapkan diri, termasuk itu tadi saya katakan harus ada pelampung yang dimiliki. Kalau kita sudah tidak semuanya ini kan masyarakat bisa menyelam, bisa apalagi berenang gitu. Bisa saja banjir hanya 1 meter, begitu masyarakat langsung terjebak, langsung tenggelam kan. Betul. Jadi ini masalahnya Pak. Ini terkait dengan teknologi. Apakah memungkinkan untuk diterapkan teknologi seperti misalnya yang terjadi di Belanda, di mana ada tempat-tempat penampungan air, kemudian air itu kemudian dihisap untuk dibuang di pembuangan akhir. Tidak ada yang tidak mungkin Pak. Semua bisa. Sepanjang
negara kita siap budgetingnya. Apalagi kalau Pak Sudirman ini jadi wali kota. Iya. Kalau Pak Denny Pamanto itu ya memang senior kita di Unhas. Ya betul. Ya. Ya, tapi memang di dalam kebijakan anggaran itu ya tentu banyak kemudian faktor ya berpengaruh pada pembahasan di DPR, bagaimana kebijakan itu lolos. Jadi saya kira banyaklah faktor, tetapi demi keselamatan kita bersama, manusia yang hidup di kota yang rawan banjir tentu harus kita pikirkan bersama, dan sekaligus ini menjadi masukan kepada pemerintah. Semoga Pak Denny Pamanto dengar ini. Iya. Jadi juga tergantung dari politik anggaran ya. Politik anggaran. Kalau orang-orang perencanaan kita di Indonesia Pak sangat luar biasa. Iya. Tidak beda tipis dengan orang-orang luar negeri kita. Kita jamin kualitasnya. Kita juga menghitung. Kalau angka-angka yang dipakai di luar negeri itu di Sulawesi Selatan, di Indonesia juga pakai itu. Rumus yang dipakai sama juga. Iya, sama juga ya. Iya. Bagaimana menghitung debit banjir? Bagaimana menghitung korelasi antara sumur resapan dengan drainase? Iya, kan banyak yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan atau mencoba sistem pengendalian banjir dalam bentuk fisik kan? Iya. Oke. Ya, luar biasa sekali dialog kita hari ini, Pak Sudirman. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh para stakeholder yang terkait dengan penanganan banjir. Ini bisa menjadi masukan-masukan yang sangat solutif dan berguna ya. Iya. Pemirsa, demikianlah dialog kita. Saya mau closing. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Sekaligus menjadi pantun bagi. Iya. Supaya didengar ini. Iya, silakan. Baik, Pak. Berakit-rakit ke hulu. Iya. Berenang-renang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah penghulu, masa dirimu masih sendirian. Iya. Berakit-rakit sungai Jendeberang, berlayar tanpa ada tujuan. Sudah tahu mau ke tujuan, lu sendirian kenapa duduk sendirian? Iya. Ketika hujan reda, yang tersisa hanya genangan. Ketika pacar sudah tiada, yang tersisa hanya kenangan. Saya kira itu sekian Pak Sabat. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ya, ini pantunnya bisa dijadikan pembuka ya. Ya, pemirsa, dialog kita dengan Pak Sudirman STMT ini sangat menarik sekali terkait dengan pengendalian banjir. Apalagi sekarang ini kita dalam era memasuki musim hujan di Kota Makassar. Ya, pemirsa jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Demikianlah dialog kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.